pas aku lihat toilet jongkok untuk pertama kali, aku pikir waktu itu aku sama nenekku ya, terus aku mikir ini cara pakai toiletnya itu gimana? Itu bolongnya kayak gede nih kayak ngono. Itu apa? Kalau duduk apa enggak kecemplung? Aku merasa kalau misalnya aku disuruh nyebrang sendirian, aku pasti kayak oh my god, maju mundur, gimana ini ya, kayak gitu. Aku kaget, itu kadang uang Indonesia itu ada yang ditulisin nomor telepon orang, dicoret-coret, terus habis gitu yang paling parah disolasi. Uang bisa robek terus disolasi. Halo semuanya, hari ini aku mau ngebahas tentang culture shock yang aku alamin di Indonesia. Jadi aku itu orang Jepang. Ya aku blasteran sih, tapi warga negaraku sejak lahir itu Jepang. Kadang ada yang nggak percaya, jadi ini adalah koleksi paspor aku. Masih ada lagi sih, sejak lahir sampai sekarang. Semuanya paspor Jepang. Ya, tapi aku waktu kecil itu besarnya di Amerika. Dan pertama kali aku ke Indonesia setelah lahir. Aku lahirnya sih di Surabaya, tapi waktu itu kan masih bayi, jadi nggak tahu apa-apa. Jadi setelah itu aku ke Jepang dulu beberapa bulan gitu, terus baru ke Amerika. Dan di Amerika aku dari pokoknya dari bayi sampai 8 tahun gitulah. Jadi setelah itu aku ke Indonesia dan aku banyak mengalami hal-hal yang berbeda yang aku nggak pernah alamin. Nah, aku masih ingat waktu hari pertama aku keluar dari bandara Juanda, Surabaya International Airport. Itu aku kaget banget dengan hawanya, itu kayak langsung push, kayak ini hawa apaan ya, kok panas tapi kok kayak lembab, hawa apaan ini, aku nggak pernah ngalamin seperti itu. Aku culture shock, yang benar-benar culture shock itu adalah toiletnya. Jadi waktu di Amerika itu nggak ada toilet jongkok, satu pun aku nggak pernah lihat di seumur hidup aku waktu itu. Terus pas aku lihat toilet jongkok untuk pertama kali, aku pikir waktu itu aku sama nenekku ya, terus aku mikir ini cara pakai toiletnya itu gimana? Itu bolongnya kayak gede nih kayak ngono. Itu apa? Kalau duduk apa enggak kecemplung deh. Jadi kalau aku pikir itu toilet jongkok itu untuk duduk, karena selama ini aku cuma tahu toilet yang duduk. Jadi aku pikirnya loh, bolongnya kayak gede nih, itu kalau duduk gimana? Nanti kan jatuh dong ke dalam. Terus kalau mau duduk juga kotornya kayak gitu, gimana duduknya gitu. Aku sampai nggak kepikiran kayak oh my god, aku harus duduk di toilet yang seperti ini. Terus nenekku bilang, oh itu bukan untuk duduk, itu untuk jongkok. Itu culture shock yang paling pertama, toilet jongkok. Aku nggak ngerti cara pakainya. Ya sekarang udah ngerti sih, di Jepang juga ada. Tapi waktu itu aku belum pernah lihat, soalnya besarnya kan di Amerika. Oke, terus yang berikutnya, aku kaget harus bayar masuk ke toilet. Waktu di Amerika aku nggak pernah ada toilet yang harus bayar. Nah, waktu di Indonesia kayak di mall atau di pom bensin kita harus kayak bayar 1.000 atau 2.000 gitu. Itu aku kaget banget. Aku pikir loh, ke toilet kok harus bayar gitu ya. Sekarang juga masih kadang ada kayak tanda tanya di dalam kepala. Kalau misalnya kita ke toilet tapi kita cuman ada uang 100.000, nah itu kembaliannya itu gimana gitu ya. Apalagi kalau masih udah kebelet tapi uangnya gede kayak gitu, atau misalnya gak bawa uang, itu gimana mau ke toilet kalau gak ada uang tapi kebelet gitu. Aku banyak banget culture shock tentang toilet. Kalau dulu waktu pertama kali ke Indonesia sih aku nggak terlalu mikirin karena aku masih kecil. Tapi karena sekarang aku udah besar, nah sekarang kan aku tinggal di Jepang, dan di Jepang kan budaya antri itu sangat diterapkan. Nah di Indonesia aku itu heran cara antrinya di toilet. Jadi waktu waktu pergi ke Indonesia itu aku kayak merasa kayak antrinya kok kayak gini ya. Jadi kalau di Jepang itu kan ini ada banyak toilet kan, terus ini pintu masuk
dari luar. Nah, orangnya antri di sini. Tapi kalau di Indonesia bukannya di sini, tapi langsung di depan pintunya mereka antri. Di pintu sini ada beberapa orang, pintu sini ada beberapa orang gitu. Nah, aku pikirnya tuh kayak, lah, ini misalnya orang ini datang duluan, terus dia antri di pintu sini, tapi di sini ada juga pintu kan, terus orang lain yang antri ke sini. Nah, tapi kalau orang ini yang selesai duluan, orang ini yang dari tadi nunggu itu gimana? Orang ini datangnya lebih nanti, tapi dia dapat masuk duluan. Ngerti nggak sih cara ngomongnya? Aku bingung ngejelasinnya, tapi ya kayak gitulah. Jadi bukannya yang datang dulu masuk dulu, tapi kayak untung-untungan kita pilih pintu toilet yang mana. Nah, aku merasa itu nggak adil banget. Kan ada kan kayak mungkin mereka lagi ngapain gitu lah di dalam toilet sini, terus mereka lama banget. Nah, orang yang antri di depan pintu ini tuh gimana? Berikutnya, aku culture shock tentang nyebrang. Aku sekarang umur 22, dan walaupun sekarang aku masih nggak berani nyebrang jalanan di Indonesia sendirian. Nggak bakalan pernah berani. Aku pasti harus ada orang yang bantuin aku nyebrang deh. Karena di Indonesia tuh walaupun ada lampu merah, itu kayak kadang nggak berguna banget. Karena kayak lampu merah, ini zebra cross, tapi mobilnya masih jalan. Ini gimana ya nyebrangnya? Jadi aku kaget banget waktu itu. Kalau di Amerika itu walaupun nggak ada lampu, itu yang didahuluin itu orang yang nyebrang. Jadi aku ingat dulu waktu aku kecil, masih umur kayak 7 tahun, mungkin aku lari-lari di jalanan karena buru-buru. Terus aku mau nyebrang, terus ada truk besar. Nah, dia berhenti dulu nungguin aku nyebrang baru dia jalan. Tapi kalau di Indonesia kan nggak kayak gitu. Pokoknya ya nyetir aja. Terus ya yang nyebrang sambil kayak gitu-gitu. Aku nggak bisa, dan aku masih nggak berani sampai sekarang. Aku merasa kalau misalnya aku disuruh nyebrang sendirian, aku pasti kayak, oh my god, maju mundur, gimana ini ya, kayak gitu. Berikutnya, aku culture shock tentang uang di Indonesia. Aku nggak inget sih waktu di Amerika seperti apa, tapi aku ingat waktu pertama kali aku lihat uang Indonesia itu bukan warnanya atau gimana ya, warnanya sih aku merasa wah cantik banget. Uang Indonesia nggak boring, colorful gitu, kayak cantik, ada pink, ada ungu. Tapi yang aku kaget itu kadang uang Indonesia itu ada yang ditulisin nomor telepon orang, dicoret-coret, terus habis gitu yang paling parah disolasi. Uang bisa robek terus disolasi. Kalau di Jepang aku nggak pernah lihat uang sampai setua itu. Tua, lama. Berikutnya yang aku culture shock adalah tentang sekolah. Ya bukan di sekolah aku, tapi bedanya sekolah internasional dan sekolah Indonesia biasa. Jadi kalau aku dari dulu sampai sekarang itu kalau ini tentang SD sama SMP ya, itu Sabtu Minggu itu nggak pernah namanya yang ada pelajaran di sekolah. Jadi Sabtu Minggu itu selalu libur, SD juga. Jadi waktu di Indonesia kan aku kan pergi ke sekolah Ciputra, sekolah internasional, jadi sistemnya juga internasional. Jadi Sabtu Minggu itu nggak ada sekolah, nggak ada pelajaran. Nah terus aku ada teman satu orang Indonesia, dia sekolah di tempat lain. Terus dia bilang, kan Sabtu kan sekolah kan gitu. Terus aku kan bilang, enggak, Sabtu nggak ada pelajaran kan Sabtu. Aku kayak, Sabtu kok sekolah sih? Aku nggak tahu kalau sekolah Indonesia biasa itu ada pelajaran di hari Sabtu. Jadi aku bilang, enggak ada, Sabtu kan nggak sekolah. Terus dia bilang, loh kan Sabtu kan ada pelajaran, kok nggak sekolah? Aku bilang, ya memang nggak sekolah. Terus dia bilang, oh berarti bolos. Terus aku kayak, like ngomong apaan gitu ya. Aku kayak nggak mudeng banget, nggak nyambung banget waktu itu. Jadi waktu itu aku ya udahlah, mau ngomong apa aja terserah lah. Yang penting Sabtu nggak ada sekolah kok, dan aku nggak bolos juga kok. Aku kayak, the hell are you talking about?
Jadi aku waktu itu culture shock banget. Aku nggak tahu kalau Sabtu itu ada pelajaran kalau di sekolah negeri biasa. Kalau di Jepang, SD, SMP itu juga seperti itu, Sabtu Minggu nggak ada sekolah. Tapi kalau waktu SMA, kayaknya ini tergantung sekolah sih. Waktu aku SMA di sini di Jepang, itu aku pergi ke sekolah privat. Jadi ada sekolah hari Sabtu sekali tiap 2 minggu. Jadi minggu ini ada, minggu depan nggak ada, terus ada, nggak ada. Kayak gitu sih sistemnya. Tapi kalau Sabtu sekolah, biasanya kan hari biasa dari jam 8.30 sampai sekitar jam 3.30 apa jam 4 gitu. Tapi kalau hari Sabtu, itu sekolahnya cuma pelajaran dari jam 8.30 sampai sekitar jam 12.30-an gitu. Jadi lebih pendek. Berikutnya adalah tentang seragam sekolah di Indonesia. Jadi waktu aku sekolah itu karena di sekolahanku waktu di Surabaya itu seragamnya itu ya cuman satu macam tok, kaos putih sama bawahan warna hijau. Tapi ya juga ada baju olahraga itu. Tapi kalau di sekolahan Indonesia biasa itu kan ada kayak hari Senin seragam ini, Selasa seragam ini, Rebo ini, Kamis ini, Jumat ini. Aku waktu itu nggak tahu. Tapi setelah aku pindah ke Jepang, aku lupa sih kapan, tapi kayaknya baru beberapa tahun yang lalu aku baru tahu kalau di Indonesia seragamnya itu berbeda-beda. Jadi tergantung harinya seragamnya itu ganti warnanya juga. Terus aku sampai kaget, hah, berarti seragamnya itu banyak macam dong ya. Aku serius kaget banget dan aku masih mikir gimana hafalin hari apa pakai seragam apa. Terus kalau misalnya hari itu seragamnya belum dicuci atau gimana, itu gimana, kalau salah seragam gimana gitu. Kalau di Jepang sih ada sih beberapa macam seragam, tapi nggak seperti itu. Seragamnya cuman seragam untuk musim panas dan musim dingin, bedanya itu doang, tergantung musim. Dan waktu di sekolah aku SMA di Jepang sini, seragamnya seperti ini musim panas, itu musim dingin. Kita bisa pilih mau pakai pita atau dasi. Terus habis gitu seragamnya juga termasuk tasnya ada 2 macam, ini sama itu. Terus habis gitu sepatu seragam ada 3 macam, sepatu khusus untuk dalam gedung sekolah, terus sepatu untuk datang ke sekolah, untuk sepatu luar, dan sepatu sneaker, sepatu cat untuk dalam gedung olahraga. Jadi ada 3 macam sepatu ini. Berikutnya aku culture shock dengan cabai dan sambal. Aku kaget semua makanan Indonesia, ya nggak semua sih, tapi kebanyakan itu pedes-pedes. Dan pertama kali aku shock itu pas aku lihat waktu makan siang di sekolah, itu aku lihat temanku makan pakai sambal yang kelihatannya sangat pedas, ada bijinya lagi. Aku pikir, oh my god, orang-orang walaupun masih kecil, masih anak kecil, bisa ya makan sambal ya. Aku bakalan cepet keluar air mata kalau makan yang pedas. Dan yang terakhir, aku culture shock tentang serangga. Di Indonesia itu serangganya banyak banget dan macamnya juga banyak banget. Jadi waktu kecil aku sampai kayak, itu serangga apaan? Aku nggak pernah lihat serangga seperti itu. Oh ya, aku paling kaget itu kecoaknya itu gede. Oh kayak itu kecoak atau apaan? Gedenya sajaran dor ngono. Jadi kalau di Amerika itu kecoaknya itu paling sekukuku ini. Tapi kalau di Indonesia itu kayak sampai segini. Jadi aku pernah ngalamin waktu di rumah, aku kan lagi senderan di bantal, terus habis gitu tiba-tiba ada kecoak lari di atas bantal, terus aku langsung teriak-teriak dan lari-lari panggil nenek, "Nek, ada kecoak!" Dan sampai sekarang aku masih takut banget. Aku nggak tahu deh aku harus gimana kalau misalnya aku sendirian di rumah ada kecoak gedenya kayak gitu. Aku bakalan panik dan bakalan mungkin sembunyi di dalam kamar. Oke, video kali ini sampai sini aja. Aku cuma mau
share sedikit tentang culture shock yang aku alamin di Indonesia. Tapi aku tetap aja masih senang di Indonesia daripada di Jepang, karena di Indonesia itu orang-orang lebih ramah, lebih friendly, terus habis gitu kayak hidupannya lebih santai daripada di Jepang. Ya, semoga kalian suka sama video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye!